Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu prinsip dari pengembangan kurikulum, yaitu prinsip fleksibilitas. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2, perkenankanlah kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah saya Ageng, kemudian rekan saya Dewi, lalu Riris, dan yang terakhir adalah Takwim. Materi kami yang pertama yaitu tentang pengertian prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas terkait dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Salah satu contoh dari prinsip fleksibilitas yaitu pada saat sebuah kurikulum dirancang, pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan media LCD proyektor. Namun, pada saat hari H terjadi pemadaman listrik di lokasi. Bagi kurikulum yang memenuhi prinsip fleksibilitas, kondisi ini tidak menghambat keberlangsungan pembelajaran. Dengan sedikit melakukan perubahan pada aspek media yang digunakan, pembelajaran tetap berlangsung namun tetap mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Jika prinsip fleksibilitas ini tidak digunakan, dimungkinkan tujuan pembelajaran yang direncanakan tidak terlaksana. Terdapat 3 aspek dalam prinsip fleksibilitas. Yang pertama yaitu sesuai kemampuan dan latar belakang pembelajar. Yang kedua, disesuaikan dengan kondisi regional, dan yang ketiga yaitu disesuaikan dengan waktu dan tempat. Yang pertama yaitu sesuai kemampuan dan latar belakang pembelajar. Kemampuan setiap peserta didik dalam menerima pembelajaran pasti berbeda-beda. Suatu kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kebijakan sekolah. Misalnya, pada SMPN 22 Surabaya, pembagian kelas peserta didik didasarkan pada hasil tes yang diselenggarakan oleh sekolah dengan tujuan untuk mengelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan. Tetapi kebijakan ini belum tentu diterapkan oleh sekolah lain. Contoh lain, dalam kurikulum di Indonesia terdapat tuntutan literasi dan numerasi. Di SMPN 11 Madiun, untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya diadakan program Radio Literasi GRACE atau Gema Radio Suara Spensen. Namun di sekolah lain memiliki penerapan program literasi dan numerasi dengan cara yang berbeda-beda. Baik, yang kedua adalah disesuaikan dengan kondisi regional. Seperti pada contoh pada pembelajaran materi ekosistem, guru memilih metode pembelajaran yang berbeda pada daerah perkotaan dan daerah pelosok. Salah satu contohnya saat mengajar di daerah yang sekitarnya pesisir pantai, siswa dapat diajak untuk mengamati ekosistem dan observasi langsung di sekitar pantai. Jika guru mengajar di daerah kota, siswa bisa diajak untuk mengamati di taman sekolah. Untuk poin yang ketiga yaitu disesuaikan dengan waktu dan tempat. Pada umumnya, pembelajaran dilakukan di dalam kelas pada suatu sekolah. Namun, dalam keadaan tertentu, pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas seperti saat pandemi berlangsung. Pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Contoh lainnya dalam materi listrik statis kelas 9, pembelajaran dapat dilakukan di laboratorium untuk melakukan percobaan elektroskop. Sedangkan di sekolah yang tidak memiliki elektroskop dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek, yaitu membuat elektroskop sederhana dan dapat dilakukan di rumah. Selain itu, prinsip fleksibilitas memiliki 2 sisi. Yang pertama, fleksibilitas bagi guru. Yang kedua, fleksibilitas bagi siswa. Fleksibilitas bagi guru sendiri memiliki arti kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan fleksibel bagi siswa memiliki arti kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat dari siswa sendiri.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih.